Shalom sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semuanya dimanapun saudara berada hari ini. Dan apapun pekerjaan saudara dan apapun keadaan saudara, saya mau katakan damai sejahtera bagimu. Amin. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita hari ini untuk mengakhiri akhir pekan di hari ini, di minggu ini ya. Maka saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita untuk kita terus menikmati hadirat Tuhan dan apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam karya Kristus Yesus. Saudara-saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 65 ayat 12b. Saya ingin membacakan ayat 12b saja. Ya, firman Tuhan berbunyi, oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini adalah merupakan perkataan Tuhan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada umat Allah yang sedang berada di pembuangan. Saudara-saudara, saya ingin berbagi kepada kita, tema ini sedang memberitahukan tentang untuk tidak mengabaikan Tuhan. Jadi jangan mengabaikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang pernah mengalami diabaikan? Ya, diabaikan oleh istri atau suami kita. Ya, diabaikan oleh orang-orang terdekat kita seperti orang tua kita. Pernahkah kita mengalami kita diabaikan oleh mereka? Atau kita diabaikan oleh pimpinan kita di pekerjaan kita, sahabat kita, saudara kita sendiri, atau mungkin rekan sepelayanan kita? Pernahkah kita merasakan kita diabaikan, saudara-saudara? Kalau pernah saudara mengalaminya, saya juga pernah mengalaminya. Dan satu kata yang selalu kita katakan ketika mereka mengabaikan kita, kita diabaikan, kita katakan sakitnya tuh di sini. Karena ada lagunya, saudara-saudara, ya kan? Sekarang tidak familiar lagi lagu. Sakitnya tuh di sini. Kita sakit hati, kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita diabaikan oleh orang-orang terdekat kita. Saya pernah diabaikan oleh istri saya ya. Tidak apa-apa kalau kita diabaikan oleh karena sifat buruk kita atau kesalahan kita. Kita perlu mengerti kenapa dia cuek dengan saya, kenapa dia abaikan dengan saya. Berarti ada sesuatu yang harus saya ubah, harus saya bertanya. Dan itu bisa, biasanya istri saya cuek dengan saya oleh karena saya salah. Tidak apa-apa. Tetapi misalnya kita diabaikan, kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita diabaikan, ini yang membuat kita tertekan, saudara-saudara. Diabaikan artinya kita tidak diharapkan di situ. Kita tidak mendapatkan kepedulian. Kita tidak mendapatkan perhatian dari mereka. Itulah ketika kita diabaikan. Oh, sangat sakit sekali, tertekan sekali, saudara-saudara, ketika kita diabaikan. Dan saya juga percaya sikap inilah yang sering kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya kita abaikan. Segala perintah-perintah Tuhan yang kita dengarkan sekali seminggu di dalam gereja kita, hari Senin kita mulai pekerjaan kita abaikan, semua kita masa bodoh. Bahkan ke setiap renungan-renungan yang di-sharekan di grup, yang diperdengarkan kepada kita, aduh masa bodoh. Inilah yang membuat kita tidak peduli, kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketidakpedulian itulah, sikap mengabaikan itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh Israel kepada Tuhan. Karenanya Tuhan menghukum mereka dengan mereka dijajah oleh bangsa lain. Kenapa? Karena mereka sudah dipengaruhi oleh ilah-ilah dunia, oleh pengaruh-pengaruh zaman mereka. Mereka lupa Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi seperti yang dulu-dulu selalu ingat akan kasih Tuhan. Mereka beribadah tekun, melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat Tuhan. Tapi saat mereka, hidup mereka maju, mereka berada di sekitar orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka pun terpengaruh.
Sehingga di ayat ke-12b Tuhan berbicara kepada mereka, ketika aku memanggil kamu, kamu tidak mendengar. Kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Saudara-saudara yang terkasih, kapankah Tuhan memanggil kita? Kapankah Tuhan berbicara? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, dan setiap kita pasti tahu, ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu secara visual, ya maksudnya secara tatap muka, setiap hari Minggu, atau kita nonton secara online, ya, kita sedang berbicara, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara, saudara-saudara. Amin ya. Seperti sekarang ini saya berbicara kepada saudara-saudara tentang firman Tuhan, dan saudara sedang berbicara kepada kita, saudara-saudara. Karena yang saya sampaikan adalah firman Allah. Ketika kita berbicara firman Allah, anggap adalah Allah telah berbicara dengan kita. Allah telah memanggil kita. Ketika Allah memanggil kita, maka kita menjawab, ya Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita perlu mendengar. Anehnya saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan itu masuk ke telinga kiri kanan, keluarnya ke telinga kiri. Nah, ini berbahaya, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang tersisa firman itu, karena keluar masuk aja, saudara-saudara. Ini yang sering terjadi, sehingga firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita, Alkitab yang kita baca, setiap kali kita tidak mengerti, karena hati kita tidak tunduk pada firman Tuhan, pada Allah, saudara-saudara. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Saudara-saudara, kita melihat bagaimanakah Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Kita sebagai manusia saja merasa tertekan jika orang-orang terdekat kita mengabaikan kita. Bagaimana juga dengan sikap Tuhan yang menerima sikap yang tidak benar, tidak adil dari umat pilihannya yang selalu menyertai umatnya, sehingga perlakuan Israel kepada Tuhan sangat tidak baik. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, justru mereka lebih suka melakukan kejahatan, dan kejahatan yang mereka lakukan itu pun Tuhan tidak suka. Dan Allah berkata, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Jadi kejahatan Tuhan tidak suka. Dan itulah yang cenderung dilakukan oleh umat pilihan Allah, dan tidak jauh hidup kita hari ini. Kita orang percaya, ada banyak kita di dunia ini, orang percaya di dunia ini lebih cenderung hidupnya kepada yang jahat, kepada yang instan-instan, yang logika-logika, dan membelakangi kuasa Tuhan. Bahayanya hal ini terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, jangan biarkan dirimu mengabaikan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu menolong kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan balasan kita adalah kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap ingat Tuhan, kita tetap ingat ibadah, kita tetap ingat persekutuan dengan Tuhan, kita tetap membaca firman Tuhan melalui Alkitab ini. Kita tetap rajin dalam persekutuan. Saudara-saudara, esok hari adalah hari Minggu. Saudara-saudara harus datang kepada Tuhan, bersyukur, mempersiapkan diri hari ini, karena esok hari kita akan datang ke rumah Tuhan di gereja Tuhan. Walaupun ada juga yang bentuk virtual, ada juga yang tatap muka. Saudara-saudara, ibadah kita di hadapan Tuhan esok hari merupakan pertemuan kita di hadapan Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Ini cara kita untuk mensyukuri, membalaskan kebaikan Tuhan. Dengan ibadah, maka kita sudah dikatakan anak-anak yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Mari jangan mengabaikan Tuhan. Ketika Tuhan masih memperdulikan kita berarti kita mensyukuri, kita bersyukur, kita berbahagia. Tapi jika Allah tidak lagi peduli dengan kita, maka sia-sialah kita hidup. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya merupakan sebuah peringatan dan teguran kepada umatnya. Demikian pun kita hari ini. Jangan kita membiarkan diri kita membelakangi kuasa Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengutamakan Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan fokus kita, utama kita. Amin. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini boleh membangun kerohanian kita, boleh semakin hari mendorong kita untuk tetap mencari Tuhan dan tidak mengabaikan pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bekerja, dan selamat juga mempersiapkan pelayanannya untuk saudara-saudara, untuk rekan-rekan sepelayanan yang besok hari ditugaskan dalam pelayanan ini. Memberkati, dan sampai jumpa esok hari dalam ibadah Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya.